created one, God Almighty. Through your Holy Spirit, conceiving Christ the Son, Jesus our Savior. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. Our judge and our defender, suffered and crucified. Forgiveness is in you. Descended into darkness, you rose in glorious light, forever seated high. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. I believe in you. I believe you rose again. I believe that Jesus Christ is Lord. I believe you. I believe you rose again. And I believe that Jesus Christ is Lord. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus, for I believe in the name of Jesus, for I believe in the name of Jesus. Keluarga adalah komunitas pertama yang Allah ciptakan, dan saya sangat percaya ada rencana Tuhan di balik keberadaan sebuah keluarga. Terutama ketika saya dan saudara ditempatkan di tengah keluarga, itu menunjukkan bahwa Tuhan mau memakai hidup kita menjadi perpanjangan tangannya bagi keluarga kita. Tanggal 13 sampai dengan 23 Mei 2021, Jerusalem Community Church akan mengadakan serangkaian acara di mana kita akan sama-sama belajar,
dan mendengar kesaksian, belajar langkah-langkah praktis bagaimana menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi keluarga kita. Untuk itu, ajak kerabat kita, saudara kita, teman kita, terutama keluarga kita untuk mengikuti acara ini sama-sama. See you there and God bless you. Holy Week, Holy Spirit in my family. Selamat sore dan shalom buat kita semua, shalom. Ya, saya menyapa sebelumnya buat jemaat Tuhan baik yang ada di tempat ini ataupun yang ada di rumah. Saya percaya sore hari ini kita sama-sama boleh merasakan kasih Tuhan, hadirat Tuhan ada di tengah-tengah setiap kita, amin. Khususnya hari ini kita boleh kembali memperingati bagaimana kenaikan Tuhan 2000 tahun yang lalu. Dia naik ke sorga tetapi dengan satu tujuan, untuk menyiapkan tempat bagi setiap kita. Bahkan Tuhan mengutus Roh Kudus untuk tetap menuntun di sepanjang kehidupan kita. Oleh karena itu mari sore hari ini kita sama-sama bersyukur untuk setiap apa yang sudah Tuhan nyatakan bagi setiap kita dalam ibadah sore hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur buat hari ini, buat kasih-Mu, untuk kemurahan-Mu. Kami percaya Bapa, Engkau tetap menuntun setiap kehidupan kami orang-orang percaya Bapa. Khususnya sore hari ini kami kembali memperingati kenaikan Engkau Tuhan, naik ke sorga 2000 tahun lalu Tuhan. Kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami, tetapi sesuai dengan janji-Mu, Engkau akan datang kali kedua menjemput setiap kami Tuhan. Sehingga kami boleh bersama-sama dengan Engkau memerintah di kerajaan-Mu Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami umat-Mu, kami bersyukur dan kami menyambut, kami menyongsong kedatangan-Mu untuk kali kedua Tuhan. Oleh karena itu Bapa, biarlah jemaat-Mu tetap excited, tetap mengerjakan setiap amanat agung Tuhan, sehingga semakin banyak orang yang percaya kepada-Mu Tuhan. Oleh karena itu Bapa, biarlah sore hari ini sebagai ungkapan syukur kami akan beribadah. Kami akan memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena kami tahu Engkau bertahta di setiap pujian, di setiap ibadah kami Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami siap memberikan yang terbaik bagi Engkau. Dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap memuji, memuliakan nama-Mu. Mari jemaat Tuhan kita sama-sama katakan, amin. Saya undang setiap kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita sama-sama bersyukur untuk kehadiran Tuhan. Katakan, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Sekali katakan, mari kita semua. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus namanya. Boleh lambaikan tangan, katakan, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Haleluya. Mari kita sambut, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Kau yang maha mulia, Kau yang maha mulia, Kau yang maha kuasa. Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, haleluya. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana.
Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Sekali katakan puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, Hosana, oh puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya, mulia, mulia namanya, mulia namanya. Haleluya, berikan sorak-sorak yang dahsyat, haleluya. Saudara yang percaya dia raja di atas segala raja, haleluya, amin. Dia sumber kemenangan bagi setiap kita, sehingga kita percaya setiap kita yang percaya kepada Tuhan beroleh kehidupan yang kekal. Oh, 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 oh. Mari katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari jemaat Tuhan katakan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, Kau berkuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Haleluya. Sekali katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan, ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari sama-sama bersorak-sorai katakan, oh ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus, Kaulah ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber yang ku layak berkuasa memerintah selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia. Katakan, Raja mulia. Silakan jemaat duduk kembali di tempat masing-masing. Kita percaya Tuhan adalah Allah yang telah bangkit atas maut. Dia bukan hanya bangkit, tetapi Dia naik ke sorga untuk mempersiapkan tempat bagi setiap kita.
Haleluya. Sesuai dengan janjinya dia akan kembali menjemput setiap kita yang percaya. Dalam hari setiap kita dalam rangka menyongsong kedatangan Tuhan kali kedua, mari kita isi dengan penuh semangat, penuh kesungguhan untuk kita benar-benar hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dikatakan dia datang seperti pencuri. Kita nggak tahu waktunya kapan. Namun yang pasti dia pasti kembali menjemput setiap kita. Itulah pengharapan yang sungguh-sungguh meyakinkan setiap kita. Suatu hari Tuhan akan menjemput setiap kita. Semua karya sudah Tuhan genapi satu persatu. Mulai dia datang ke dunia ini, dia mati, dia dikuburkan, bahkan hari ketiga dia bangkit. Kemudian dia menampakkan diri kepada banyak orang, para murid, supaya meyakinkan bahwa Yesus sudah bangkit. Kemudian dia naik ke sorga, tetapi dia berkata, aku pasti datang kembali untuk menjemput setiap kita. Satu karya sedang kita nantikan, dan itu pasti digenapi. Oleh itu biarlah ini boleh menjadi pengharapan bagi setiap kita. Ketika Yesus bangkit, itu artinya apa? Ada jaminan kebangkitan tubuh bagi setiap kita orang-orang percaya. Haleluya Yesus. Kami percaya akan Engkau Tuhan. Kami percaya akan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hakim yang adil Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau sudah menang atas maut Tuhan. Sehingga hidup kami dipulihkan. Hidup kami telah ditebus dengan darah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita belajar pujian ini. Bapakku yang kekal, Pencipta yang esa, Maha Kuasa, dikandung Roh Kudus, Yesus Kristus datang. Kau juru selamatku, ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Ku, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Haleluya. Kami percaya padamu Tuhan. Oh. Hakim dan pembela di salib sengsara, Kaulah rahmatku. Turun ke dalam gelap yang malia bangkit, bertata selamanya. Jemaat Tuhan katakan, ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Ku, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus.
Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang kudus. Ku percaya Engkau hidup, ku percaya Engkau pasti datang kembali Tuhan. Oh, ku percaya Engkau, ku percaya Engkau telah bangkit. Ku percaya, ku percaya Yesus Kristus Tuhan. Sekali lagi ku percaya, ku percaya Engkau, ku percaya Kau telah bangkit. Ku percaya, percaya Yesus Kristus Tuhan. Oh, percayalah Bapa, ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nas. Sekali lagi dengan iman kita katakan, ku percaya Allah Bapa, ku percaya Sang Putra, ku percaya Roh Kudus-Mu, Kau Allah Tritunggal. Ku percaya kebangkitan ada dalam kita. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Ku percaya dalam nama Yesus. Saya percaya Bapa, Engkau yang telah bangkit atas maut, memberikan jaminan kehidupan bagi kami. Ketika banyak orang yang mungkin meragukan akan kebangkitan-Mu, bahkan kedatangan-Mu Tuhan, namun kami ingin kembali percaya bahwa Engkau sudah menang, bahwa Engkau pasti kembali. Dan dari pengharapan kami tahu Engkau pasti menepati janji-Mu Tuhan. Persiapkan kami selama kami masih ada di dunia ini Tuhan, untuk kami melakukan pekerjaan-Mu, menuntaskan amanat agung, sehingga banyak orang yang kembali untuk bertobat kepadamu Tuhan. Sebentar kami mendengar firman-Mu, urapi kami semua Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur karena hari ini kita memperingati satu hari yang luar biasa istimewa. Karena hari ini kita sama-sama memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dia datang ke dalam dunia. Dia berkorban bagi manusia. Dia mati, dia bangkit, dia naik. Dan 10 hari yang akan datang, kita akan sama-sama memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa Allah adalah kasih. Kalau saudara perhatikan dan renungkan, setiap hari besar, setiap momen-momen yang kita rayakan sebagai umat Kristus, di situ sesungguhnya kita dapat melihat kasih Allah. Begitu juga dengan kenaikannya saudara. Kenaikannya ke sorga pun berbicara tentang kasih Allah. Ya,
Di dalam kitab Yohanes, Yesus pernah katakan, adalah lebih baik jika aku naik. Karena jika aku naik, maka penolong yang lain itu akan diutus, yaitu Roh Kudus. Semuanya berbicara tentang kita yang dikasihinya. Saudara, hari ini saya akan membahas sebuah bagian firman Tuhan. Saya beri judul firman Tuhan hari ini adalah kandasnya sebuah harapan. Kandasnya sebuah harapan. Kandasnya sebuah cita-cita, saudara. Kalau kita perhatikan, saudara, ketika Yesus hadir di dalam dunia, dia memulai pelayanannya. Di dalam pelayanannya, banyak sekali dia melakukan mujizat. Dia melayani penuh dengan kuasa. Ketika dia berkata-kata dengan orang banyak, perkataannya penuh dengan hikmat. Ketika dia berjumpa dengan orang banyak, di situ orang-orang bisa melihat kasih Yesus yang luar biasa. Banyak kisah di dalam kitab Injil, saudara, yang menceritakan bagaimana kaum marginal, bagaimana kelompok-kelompok yang dipandang rendah oleh orang Yahudi, orang Farisi saat itu. Pelacur, pemungut cukai, orang kusta, orang buta, pengemis, peminta-minta. Mereka direndahkan sedemikian rupa oleh lingkungan, tapi ketika mereka berjumpa dengan Yesus, mereka boleh mengalami kasih Yesus yang luar biasa. Kehadiran Yesus di dunia penuh dengan kuasa, penuh dengan hikmat, dan penuh dengan kasih. Kondisi ini, saudara, membangkitkan pengharapan di dalam diri orang-orang Israel. Ada pengharapan yang muncul bahwa suatu saat nanti Yesus menjadi penguasa dan Yesus akan membebaskan mereka dari penjajahan Roma. Ketika Yesus hadir, saudara, ke dalam dunia di tengah bangsa Israel. Saat itu bangsa Israel sedang dijajah oleh pemerintahan Roma. Dalam satu tekanan yang begitu luar biasa dalam jangka waktu yang cukup lama. Sehingga wajar orang-orang Israel saat itu menantikan pribadi yang akan membebaskan dia. Membebaskan mereka dari penjajahan Roma, saudara. Di dalam kitab Yohanes 6 ayat 14-15. Di slide saya tuliskan. Demikian firman Tuhan. Ketika orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya. Mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Perhatikan ayat 15. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Yesus dengan paksa untuk menjadikan raja, Yesus menyingkir pula ke gunung seorang diri. Saudara, kalau saudara baca kitab di kisah ini, saudara, ini menceritakan bagaimana Yesus melakukan mujizat 5 roti 2 ikan memberi makan ribuan orang. Setelah orang-orang kenyang, orang-orang melihat, wow, Yesus berkuasa. Yesus ajaib. Dialah penguasa. Dialah pemimpin kita. Dialah yang akan datang dengan tujuan supaya membebaskan Israel dari penjajahan Roma. Dan Yesus mengetahui, Yesus yang Maha Tahu itu mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Di sini dikatakan, mereka hendak datang dan membawa Yesus dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Tujuannya Yesus dijadikan raja apa sih? Supaya bangsa Israel terbebas dari penjajahan Roma. Itu harapan seluruh bangsa Israel. Tapi apa respon Yesus? Jadi Yesus meninggalkan mereka, Yesus menyingkir pula ke atas gunung seorang diri. Itu ketika Yesus hidup. Orang mengharapkan bahwa Yesus akan membebaskan Israel dari penjajahan Roma. Ayat berikutnya di situ saya tulis Lukas 24 ayat 21, saudara. Ada 2 murid Yesus yang pergi meninggalkan Yerusalem. Pergi menuju Emmaus, saudara. Satu kota yang cukup jauh dari Yerusalem. Di dalam perjalanan 2 orang ini tiba-tiba Yesus datang ke situ. Yesus datang ke situ, Yesus sudah mati dan sudah bangkit. Yesus datang berbincang dengan 2 orang ini dan di dalam satu pembicaraan 2 orang ini mengatakan bahwa padahal kami ini maksudnya 2 orang itu dan seluruh bangsa Israel dahulu mengharapkan, saudara, bahwa Yesuslah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel dari apa? Sekali lagi, dari penjajahan Roma. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi, saudara.
Di sini kita bisa melihat ada 2 ayat yang menyatakan bahwa seluruh bangsa Israel mengharapkan Yesus membebaskan mereka dari penjajahan Roma. Saudara bisa dibayangkan ketika mereka berharap Yesus akan membebaskan mereka dari penjajahan Roma. Ternyata yang terjadi adalah Yesus disalib. Yesus mati di tangan pemerintahan Roma. Yesus disalib. Pengharapan mereka kandas, saudara. Pengharapan orang-orang Israel untuk kemerdekaan dari penjajahan Roma itu kandas, selesai. Tapi 3 hari kemudian Yesus dibangkitkan. Murid-murid yang dekat dengan Yesus, pengharapannya kembali bangkit, saudara. Semangat mereka kembali bangkit. Harapan mereka tentang pembebasan Israel dari penjajahan Roma itu kembali bangkit dan muncul, saudara, dalam hati murid-murid. Sehingga ada percakapan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8. Maka bertanyalah murid-murid yang berkumpul di situ. Murid-murid nanya nih sama Yesus. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Maukah engkau pada masa ini membebaskan Israel dari penjajahan Roma? Di sini yang digunakan adalah kata mau. Kenapa murid-murid tanya maukah engkau? Karena murid-murid tahu Yesus itu mampu. Murid-murid tahu bahwa Yesus itu sanggup membebaskan mereka dari penjajahan Roma. Namun, murid-murid pun menyadari bahwa Yesus memiliki kedaulatan. Sehingga mereka katakan, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Pengharapan mulai bangkit lagi setelah kebangkitan Yesus. Dan sesaat sebelum Yesus naik ke sorga, murid-murid kembali mengutarakan pengharapan mereka, saudara. Di ayat yang ke-7, di situ dikatakan, jawab Yesus kepada mereka. Jawabnya gini, saudara. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, saudara. Ini jawaban Tuhan Yesus ketika mendengar murid-muridnya mengutarakan mungkin ini adalah pengharapan yang terdalam. Mungkin ini adalah pengharapan mereka yang sangat mereka nanti-nantikan, saudara. Murid-murid memberanikan diri. Maukah? Dan lihat jawaban Tuhan Yesus. Engkau tidak perlu tahu masa dan waktunya. Engkau nggak perlu tahu kapan bangsa Israel akan dipulihkan. Engkau nggak perlu tahu kapan pengharapanmu itu akan terrealisasi. Tapi Yesus nggak berhenti di situ. Yesus katakan apa? Yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Artinya penjajahan Roma atas Israel pada waktunya Tuhan. Tuhan sudah menetapkan bahwa suatu saat nanti entah kapan murid-murid tidak perlu tahu. Bahwa bangsa Israel akan dibebaskan dari penjajahan Roma. Maka dari itu Yesus jawab mereka. Engkau tidak perlu tahu kapan masa dan waktu yang telah ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Saya lanjutkan. Di ayat yang ke-8 demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara, jawaban Yesus cukup mengecewakan. Karena pengharapan, karena kemerdekaan Israel dari penjajahan Roma itu satu hal yang berharga buat murid-murid. Tapi di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, engkau gak perlu tahu, lu gak usah pusing. Kayaknya Yesus gak peduli dengan penjajahan Roma atas bangsa Israel. Jawaban Yesus seolah-olah tidak peduli dengan harapan mereka. Namun di balik semua itu, sesungguhnya Dia sangat mengasihi mereka. Di balik semua itu, sesungguhnya Yesus sangat mengasihi mereka, saudara. Murid-murid menantikan kemerdekaan yang sementara. Murid-murid menantikan kemerdekaan yang semu. Kemerdekaan yang hanya mereka dapati di dunia ini. Tapi Yesus rindu memberikan kepada mereka kemerdekaan yang bersifat kekal. Kemerdekaan yang bersifat sesungguhnya, saudara. Sehingga Yesus katakan, kau gak perlu tahu masa dan waktunya untuk terjadinya kemerdekaan itu. Tapi engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu.
Tuhan Yesus mengasihi mereka. Sekalipun kayaknya Tuhan Yesus gak peduli. Tapi Yesus sesungguhnya mengasihi mereka. Sekali lagi saya katakan. Karena Yesus ingin memberikan, ingin membawa mereka mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya. Bukan kemerdekaan yang bersifat sementara. Yang menarik saudara. Apa sih respon murid saat mendengar perkataan Yesus tadi? Saudara, kalau saudara baca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang keempat, itu terjadi percakapan antara Yesus dengan murid-murid dan Yesus mengatakan, engkau jangan meninggalkan Yerusalem. Murid-murid dilarang untuk meninggalkan Yerusalem. Artinya setelah kenaikan Yesus ke atas surga, murid-murid harus kembali ke Yerusalem. Dan setelah Yesus katakan, jika engkau menerima kuasa, ya Roh Kudus, maka engkau akan menjadi saksiku. Setelah Yesus berkata demikian, Yesus naik ke atas surga. Murid-murid tidak dapat jawaban yang pasti tentang harapan mereka. Tapi respon mereka, saudara. Mereka taat kepada perintah Yesus. Sekalipun mereka tidak mendapat jawaban dari Yesus tentang kapan waktunya. Tapi mereka tetap taat sama Yesus untuk mereka kembali ke Yerusalem. Saudara, kalau kita lihat mereka nggak boleh meninggalkan Yerusalem, mereka harus kembali ke Yerusalem. Saya ingin sedikit sampaikan bahwa saat itu, dalam benak murid-murid saudara, Yerusalem adalah satu tempat yang mengerikan bagi mereka. Kenapa? Karena di sana berkumpul orang-orang yang membenci Yesus dan para pengikutnya. Setelah Yesus mati, saudara, setelah Yesus disiksa, Yesus mati. Banyak kelompok-kelompok yang membenci Yesus. Dan mereka berusaha untuk menangkap para pengikut Yesus. Mereka berusaha untuk menghentikan para pengikut Yesus ini memberitakan tentang Yesus. Dan di Yerusalem itu sedang berkumpul orang-orang Yahudi, saudara. Kelompok yang membenci Yesus itu sedang berkumpul di Yerusalem. Dan Yesus memberi perintah untuk mereka kembali ke Yerusalem. Mereka sangat mungkin kecewa sama Tuhan dan mereka sangat mungkin aku gak mau lagi taat sama Tuhan. Wong Tuhan yang kasih perintah udah pergi ke sorga. Sedangkan dia gak peduli dengan doaku, kata murid-murid. Mungkin mereka bisa berkata demikian. Tapi bersyukur karena mereka tidak berkata demikian. Mereka memutuskan untuk taat. Mereka mengambil resiko untuk masuk ke tempat di mana pembenci Yesus berkumpul di sana. Apa yang terjadi, saudara? Selama 10 hari mereka berkumpul di satu tempat. Mereka berdoa. Mereka baca firman. Mereka nggak tahu Roh Kudus itu apa. Mereka belum pernah lihat Roh Kudus itu seperti apa. Mereka hanya baru dengar bahwa nanti akan ada penolong yang lain. Bahwa nanti akan ada Roh Kudus yang akan diam di dalam kamu. Tapi bentuknya kayak apa mereka nggak tahu. Di dalam ketidaktahuan mereka, tapi mereka mengasihi Yesus dan mereka kembali ke Yerusalem. Mereka berkumpul berdoa di situ. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Saudara, dalam waktu yang tidak terduga, saudara, tiba-tiba apa yang dijanjikan oleh Yesus itu datang. Menyambar mereka, menguasai mereka, yaitu Roh Kudus. Dan di sini kita mungkin pernah baca kisahnya. Mereka adalah orang-orang yang sederhana, orang-orang Galilea. Tapi ketika Roh Kudus menguasai mereka, mereka berkata-kata dengan bahasa lain, saudara. Dan inti dari perkataan mereka semuanya sama, yaitu menceritakan perbuatan Allah yang besar. Sudahkah mereka bebas dari penjajahan Roma? Belum. Ya, saya mau katakan, saudara. Next, ketaatan para murid membawa mereka lebih lagi
mengalami penggenapan janji Yesus. Ketaatan mereka untuk kembali ke Yerusalem sekalipun mereka seharusnya kecewa. Sangat mungkin mereka kecewa, saudara. Tapi ketaatan mereka membawa mereka lebih lagi mengalami penggenapan janji Yesus, saudara. Ya, saudara, mungkin hari ini kita sedang bertanya, maukah engkau Tuhan memulihkan keadaan? Maukah engkau Tuhan memulihkan kesehatan? Maukah engkau Tuhan memulihkan perekonomian? Maukah engkau Tuhan memulihkan keluarga? Maukah engkau Tuhan? Maukah engkau Tuhan? Dan kita mungkin bertanya, kapan Tuhan? Aku sudah berdoa, aku sudah melayani engkau, aku sudah mengikut engkau, aku sudah membaca firman, merenungkan firman. Lalu kapan pergumulanku selesai? Aku sudah lakukan semuanya Tuhan. Kapan Tuhan engkau mengurapi, kapan engkau memulihkan keadaanku? Dan hari ini kita mendengar jawaban. Sama seperti Yesus menjawab kepada para murid. Engkau tidak perlu tahu masa dan waktu yang telah ditetapkan Allah menurut kuasanya. Saudara, di slide saya tuliskan, next. Ada alasan Bapa yang sangat indah dan ada tanggal kadaluarsa di balik setiap pergumulan yang kita hadapi. Namun tidak semua dapat kita ketahui dan mengerti. Saudara, percayalah bahwa di balik setiap pergumulan permasalahan kita ada rencana, ada maksud, ada alasan Tuhan. Di balik semua kegagalan kita untuk mencapai apa yang sudah kita usahakan, apa yang sudah kita rencanakan. Di balik kegagalan itu ada rencana Tuhan. Ada alasan Bapa mengizinkan itu terjadi dalam hidup kita. Dan juga ada tanggal kadaluarsa, saudara. Artinya permasalahan pergumulan kita itu ada akhirnya. Sekalipun semua itu ada. Namun bukan berarti semua itu dapat kita ketahui dan kita mengerti. Mari saudara, teladanilah murid-murid. Di mana ketika mereka mendapat jawaban yang tidak memuaskan dari Yesus. Mereka tetap taat. Mereka kembali ke Yerusalem. Dan pada satu hari yang tidak terduga saudara. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Apa yang terjadi setelah mereka dipenuhi dengan Roh Kudus, saudara? Kisah para Rasul itu ada di dalam kitab Kisah para Rasul 1 sampai Kisah para Rasul 28. Setelah kejadian ini, setelah Kisah para Rasul 2, kesananya mereka, para murid yang telah mengalami kepenuhan dikuasai oleh Roh Kudus. Mereka tidak pernah lagi memikirkan tentang pembebasan Israel dari penjajahan Roma. Mereka begitu antusias, yang tadinya mereka seorang penakut, tapi mereka menjadi seorang yang sangat antusias untuk melakukan firman Tuhan. Untuk tidak hidup dalam dosa. Untuk bersaksi, memberitakan Injil, memperkenalkan Yesus. Mereka tidak takut dengan tekanan bangsa Roma. Mereka tidak takut dengan tekanan orang-orang Yahudi yang berusaha menghambat pemberitaan firman Tuhan. Inilah kemerdekaan yang sesungguhnya, saudara. Tadi di awal saya katakan, Allah atau Yesus tidak menjawab kapan mereka akan mengalami kebebasan dari penjajahan Roma. Karena Yesus tidak mau mereka hanya mengalami kemerdekaan yang sementara. Yesus ingin mereka mengalami kemerdekaan yang bersifat kekal. Kemerdekaan yang sesungguhnya. Kemerdekaan yang hanya dapat diberikan oleh Yesus kepada mereka. Apa kemerdekaan itu? Murid-murid dipenuhi Roh Kudus. Dan mereka menjalani hidup dalam kemerdekaan. Sekalipun tentara Roma masih menjajah mereka. Bangsa Roma masih menjajah mereka. Tapi mereka antusias memberitakan firman. Mereka antusias menjadi saksi Kristus, saudara. Sekalipun mereka ditekan, saudara, untuk berhenti memberitakan Injil.
Tapi mereka tidak takut. Inilah kemerdekaan di dalam Roh Kudus. Bahkan sampai akhir hidup mereka. Mereka semua, para murid-murid Yesus, banyak yang meninggal karena mengalami penyiksaan, penghukuman dari para tentara Roma. Sampai akhir hidup mereka, para murid tidak melihat bagaimana Israel terbebas dari penjajahan Roma. Tapi di dalam hidup mereka setelah Kisah Para Rasul 1 tadi yang kita baca, mereka menjalani kehidupan dengan penuh rasa berani, dengan penuh antusias. Harapan murid-murid tidak terrealisasi. Tapi dalam hidupnya, murid-murid merealisasikan harapan atau cita-cita Yesus di dalam hidup mereka. Mungkin hari ini apa yang menjadi harapan kita belum terrealisasi. Mari, saya percaya tidak hanya terjadi dalam hidup murid-murid, tapi juga akan terjadi di dalam hidup kita. Ketika kita mengizinkan, kita minta Roh Kudus kuasai aku sepenuhnya. Roh Kudus kendalikan aku sepenuhnya, maka hidup kita, apa yang menjadi cita-cita Tuhan, apa yang menjadi harapan Tuhan bagi hidup kita, semuanya akan terrealisasi di dalam hidup kita. Saudara, ketika Roh Kudus menguasai kehidupan kita. Next. Ketika Roh Kudus menguasai kehidupan kita, maka Roh Kudus akan menuntun kita untuk menjadi saksi Yesus. Sekalipun kita di dalam pergumulan, sekalipun kita di dalam permasalahan, sekalipun harapan kita sudah kandas, kita di dalam pergumulan yang begitu berat, tapi di sana ketika Roh Kudus menguasai kita, Roh Kudus akan menjadikan kita saksi Yesus, saudara. Saksi ini berbicara melalui perkataan, perbuatan, kita, lingkungan merasakan Yesus melalui kehidupan kita. Para bapak, para suami, para ibu, para anak. Sudahkah orang tuamu, pasanganmu, anakmu merasakan Yesus lewat hidupmu? Tanpa Roh Kudus menguasai kehidupan kita, yang mereka rasakan adalah kita orang yang egois. Yang mereka rasakan adalah kita orang yang emosian. Yang mereka rasakan adalah kita orang yang tidak punya kelemah lembutan. Tapi ketika kita dipenuhi, kita dikuasai oleh Roh Kudus. Saya percaya, saudara, keluarga kita akan merasakan Yesus di dalam melalui kehidupan kita. Melalui perkataan kita mereka menemukan kasih Yesus. Melalui sikap kita mereka menemukan kasih Yesus. Yang kedua, ketika Roh Kudus menguasai kita, Roh Kudus akan menjadikan kita pemberita Injil, saudara. Melalui kehidupan kita, lingkungan mengerti tentang apa yang sudah Yesus perbuat. Yesus yang sudah mati, Yesus yang sudah bangkit bagi manusia yang berdosa. Adakah kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi keluarga kita? Untuk membawa keluarga kita, anak kita, istri kita, suami kita mengerti tentang pengorbanan Yesus dan kebangkitan Yesus melalui kehidupan kita. Dan ketika Roh Kudus menguasai kita, saudara, Dia akan menjadikan kita guru yang memuridkan. Para murid ketika dikuasai oleh Roh Kudus, mereka memberitakan Injil. Banyak orang yang percaya. Ketika mereka percaya, orang-orang itu percaya, murid-murid tidak tinggalkan. Murid-murid ajar mereka, murid-murid bimbing mereka. Sampai akhirnya mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus. Saya percaya ketika Roh Kudus menguasai kita, berapapun usia kita, kita akan dimampukan, kita dengan antusias, memiliki kerelaan untuk membawa orang tua kita,
membawa pasangan kita, membawa anak kita untuk hidup dalam pengenalan dan pengalaman bersama Yesus. Saudara, melalui ketiga hal ini, harapan Tuhan yang telah menebus hidupmu dan hidupku terrealisasi dalam hidup kita. Kalau saudara follow Instagram saya, beberapa waktu yang lalu saya sempat memposting, saya ada di makam emak engkong saya. Bro Sam ini yang videoin. Ya. Saya ada di makam emak engkong saya dan bagi saya, mereka adalah orang-orang yang dipakai oleh Tuhan untuk mengajar saya bagaimana mengenal dan mengasihi Tuhan dengan penuh ketulusan. Kakek saya, 5 tahun terakhir di dalam hidupnya, 1 matanya buta. 3 tahun terakhir dalam hidupnya, 2 matanya buta. Suatu hari kakek saya dioperasi mata, dokter katakan ini sudah sangat bagus. Kakek saya, engkong saya ini muncul pengharapannya, muncul sukacitanya saudara. Pulang ke rumah. Di mobil dia bersiul-siul saudara, pulang ke rumah. Sebelum masuk pintu, ada 3 tangga yang harus dia daki. Di tangga yang kedua, dia kepleset saudara. Dia kepleset dan dia jatuh. Ketika dia jatuh, apa yang terjadi? Jahitan matanya yang baru saja selesai dioperasi itu kebuka kembali dan dokter angkat tangan. Karena kakek saya, engkong saya ini mengidap diabetes. Saudara, pengharapan yang sudah mulai bangkit, aku akan melihat kembali. Kandas. Informasi dari dokter yang menyatakan, Pak selamat ya, Bapak bertahun-tahun berjuang dan akhirnya sekarang sudah bagus, Bapak melihat kembali. Hilang saudara. Kandas. 3 hari kakek saya di kamar, mengurung diri di kamar. Dikasih makan gak mau dijumpai oleh siapapun. Mungkin itu masa-masa dia bergumul dengan Tuhan. Tapi saudara tahu, setiap hari Minggu jam 7 pagi ibadah. Jam 6 pagi dalam kebutaannya kakek saya sudah jalan keluar rumah dengan meraba tembok. Kalau saya nggak jemput, bawa kursi roda, engkong saya jalan sendiri ke gereja. Di situ saya belajar. Saya tahu harapan kakek saya adalah matanya kembali melihat. Kata-kata terakhir yang keluar dari kakek saya adalah, Yusak, andai engkau bisa lihat ini Yusak udah besar. Yusak udah makin tinggi, dia hanya bisa raba saya. Itu hari Rabu malam, kakek saya meninggal hari Jumat. Dan beliau katakan, Yusak melayani Tuhan ya sampai akhir hidup. Waktu itu saya tolak, saya nggak mau. Tapi Tuhan tangkap hidup saya tahun 2009. Dan saya ingat hal itu. Dan hari ini kalau saya boleh berdiri saat ini, ketika saya lemah, Tuhan seringkali mengingatkan tentang kehidupan dari kakek saya, Pendeta Cheng Yuto. Di mana dia tidak dapat pengharapannya, dia tidak memperoleh kesembuhan, tapi dalam kebutaannya saudara, dia tetap melayani Tuhan. Dia tetap ke gereja sekalipun harapannya tidak tercapai. Dia tetap sampaikan firman. Itulah guru yang Tuhan beri di dalam hidup saya. Saudara, saya sering katakan, jangan hanya izinkan keluargamu membaca Ibrani 11, di mana di situ ada saksi-saksi iman. Tapi izinkan keluargamu melihat saksi iman nyata di dalam hidupmu. Karena itu adalah warisan yang sangat indah ketika engkau meninggal dunia.
Mereka akan ingat, bukan ingat utang kita yang tidak lunas. Bukan ingat tamparan kita di pipinya saudara. Tapi yang dia ingat, kesetiaan kita sekalipun harapan kita tidak tercapai. Mungkin hari ini saudara ada harapan-harapan yang tidak tercapai. Yesaya 55 ayat 8 dan 9 katakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Ya, kita lihat. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganmu dari rancanganku dari rancanganmu. Kalau hari ini kita bertanya bagaimana, terus Yusak gimana dengan hidup saya? Saya mau katakan saya tidak tahu spesifik, persis, dan saya nggak mau janjikan apapun kepada saudara. Tapi firman Tuhan katakan, Tuhan memegang hidup saudara. Tuhan tahu masa depan saudara. Tuhan tahu saudara sedang lemah hari ini. Tuhan tahu bahwa saudara sedang putus asa karena harapan tidak kunjung terrealisasi. Tapi ingat saudara bahwa Tuhan punya jalan. Tuhan punya rancangan yang jauh lebih tinggi dari rancangan kita. Mari. Beri diri dikuasai oleh Roh Kudus. Lebih lagi setiap hari. Maka kita akan menjadi saksi, kita akan menjadi pemberita Injil, kita akan menjadi guru, memuridkan orang-orang di sekitar kita. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 bagian yang terakhir saudara. Di situ dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, ketika kita dikuasai oleh Roh Kudus, kita akan menjadi saksi. Kita akan menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Kita akan menjadi perpanjangan suara Tuhan bagi Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Siapa Yerusalem? Yerusalem adalah lingkungan terdekat kita. Siapa itu? Keluarga kita. Keluarga kita. Paling terakhir ada 3 hal tentang keluarga yang sangat penting. Yang pertama, saudara, keluarga adalah komunitas pertama yang diciptakan oleh Allah. Keluarga adalah komunitas pertama yang diciptakan oleh Allah, saudara. Kalau Allah menciptakan sesuatu, pasti dia menciptakan dengan penuh tujuan. Dan keluarga diciptakan oleh Allah, saudara. Ada tujuan Allah yang besar di balik keluargamu. Lebih lagi ada tujuan Allah yang besar lewat hidupmu untuk keluargamu, saudara. Siapa engkau? Suami kah? Istri kah? Anak kah? Orang tua kah? Saya mau katakan Tuhan mau pakai engkau. Engkau nggak bisa pilih keluarga, saya pun nggak bisa pilih keluarga. Saya nggak bisa pilih orang tua, saya nggak bisa pilih anak. Menunjukkan bahwa orang tua, anak, pasangan kita adalah orang yang terbaik yang Tuhan tempatkan di sekitar kita apapun kondisi mereka. Mungkin saat ini engkau sudah berdoa, namun pemulihan tidak kunjung terjadi. Seperti murid-murid yang bertanya, Tuhan kapan? Tuhan maukah engkau? Dan Tuhan menjawab, izinkan hidupmu dipenuhi Roh Kudus. Maka engkau akan menjadi saksi. Mungkin harapanmu tidak terrealisasi. Namun harapan Tuhan, cita-cita Tuhan terrealisasi lewat hidupmu. Hidupmu memuliakan nama Tuhan. Keluarga, saudara, komunitas pertama yang diciptakan Allah. Yang kedua, keluarga adalah satu-satunya jalan Allah untuk menghadirkan manusia ke dalam dunia. Yesus, dia bisa datang ke dalam dunia tanpa lewat Maria. Saya percaya. Tapi kenapa Yesus datang melalui jalan keluarga? Karena keluarga sudah ditetapkan oleh Allah menjadi satu-satunya jalan untuk menghadirkan manusia ke dalam dunia. Dan yang ketiga, saudara, yang paling terakhir, di sini dikatakan, keluarga adalah wadah. Keluarga adalah tempat pertama di mana seseorang boleh mengenal Allah.
Di mana seseorang boleh diajar untuk mengasihi Allah. Di dalam Ulangan 4 ayat 6 sampai 9 di situ dikatakan, ajarlah secara berulang-ulang kepada anakmu ketika engkau duduk makan, ketika engkau dalam perjalanan, bagaimana tentang mengasihi Allah. Kembali ke saya. Saudara, keluarga penting di mata Tuhan. Karena keluarga begitu penting di mata Tuhan. Iblis tahu itu. Dan iblis menjadikan keluarga sebagai salah satu sasaran utama untuk dihancurkan. Berapa banyak orang yang hidupnya hancur di luar, ketika diselidiki, ternyata di rumahnya tidak ada komunikasi yang baik, tidak ada hubungan yang baik. Iblis sekarang hari ini berusaha menghancurkan keluarga. Tapi kita tahu di dalam nama Yesus, kita tahu hari ini, sore ini saudara, bahwa keluarga itu sangat penting. Bahwa keluarga itu sangat berarti di mata Tuhan. Ada satu pembicara yang nanti kita akan dengarkan dalam perjalanan Holy Week. Yang punya moto, everything starts from home. Semuanya bermula di rumah. Semuanya bermula dari kata keluarga, saudara. Maka dari itu, saudara, dalam penantian hari pencurahan Roh Kudus tahun ini, Yerusalem Community Church mengadakan sebuah rangkaian acara Next Holy Week. Mungkin saudara sudah mendengar hal ini. Selama 10 hari kita akan belajar tentang keluarga, saudara. Dengan pembicara-pembicara, narasumber-narasumber, di mana mereka punya konsep yang salah tentang keluarga, tapi mereka dipulihkan sama Tuhan. Bahkan mereka dipakai sama Tuhan untuk menjadi berkat bagi keluarga-keluarga yang lain. Dimulai hari ini dan besok. Ya. Di sini saya juga cantumkan jamnya, waktu-waktunya. Ya. Hari ini kita mulai jam 4, besok kita mulai 9, Sabtu 9. Saudara bisa lihat ini di postingan Instagram Yerusalem Community Church. Kita lakukan ini bukan karena kita kurang kerjaan dan mengisi waktu liburan. Kita rindu. Kita rindu. Setiap kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Menjadi saksi di tengah keluarga. Kami rindu, Yerusalem Community Church sangat rindu bahwa di tengah keluargamu ada terang. Tuhan lewat hidupmu. Dan keluarga kita menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan. Jika hari ini harapan, doamu belum dijawab sama Tuhan. Bukan Tuhan gak sayang. Tuhan ingin memenuhimu dengan Roh Kudus. Tuhan ingin menguasai engkau lebih lagi. Dan memakai hidupmu untuk merealisasikan rencananya di dalam hidupmu. Bagaimana dengan hidupmu? Harapanmu bagaimana? Itu semua ada dalam tangan Tuhan. Kita tundukkan kepala. Tuhan, kami bersyukur karena malam hari ini, sore ini kami belajar sama-sama. Bagaimana harapan kami mungkin kandas, Tuhan. Mungkin harapan kami tidak menjadi kenyataan. Tuhan, ajar kami untuk gak kecewa sama Tuhan. Karena kami tahu ada alasan-Mu. Sekalipun kami tidak mengerti. Karena kami tahu ada waktunya masalah itu berakhir. Sekalipun kami tidak tahu kapan. Tapi hari ini kami mau belajar dari murid-murid-Mu. Yang memutuskan untuk tetap taat. Sampai akhirnya Roh Kudus memenuhi hidup mereka dan memakai mereka menjadi alat. Kami rindu Tuhan. Terang Tuhan. Muncul di tengah keluarga kami melalui kehidupan kami. Dan keluarga kami boleh mengalami pemulihan daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan.
bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Saudara, mungkin saat ini harapan terbesarmu adalah keluargamu dipulihkan. Datang sama Tuhan dengan segenap kerendahan hati kita. Nyatakan sama Tuhan, Tuhan aku capek. Tuhan aku letih menghadapi pasangan, menghadapi orang tua, menghadapi anak yang begitu menguras energi, begitu menguras emosiku Tuhan. Nyatakan itu sama Tuhan. Bapa, Engkau baik, Bapa. Engkau tahu setiap keterpurukan, setiap kehancuran hati kami malam hari ini. Ada harapan-harapan yang mungkin itu membuat kami lemah hari ini karena belum tercapai. Kami mau memberi diri untuk Roh Kudus menguasai kami. Roh Kudus kuasai kami. Roh Kudus kuasai kami. Di dalam nama Yesus. Roh Kudus bekerja saat ini menjamah-menjamah. Membangkitkan kembali kekuatan yang baru. Memberi antusias semangat yang baru. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi doa setiap kita malam ini. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Sekali lagi nyatakan, bersama keluarga, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Terima kasih Tuhan buat malam ini. Kami boleh mendengar kebenaran firman. Kami bersehati berdoa untuk acara Holy Week 10 hari ke depan. Terima kasih untuk pembicara-pembicara yang Tuhan sudah pulihkan hidup mereka. Yang Tuhan sudah lawat keluarga mereka. Dan di dalam 10 hari ke depan kami mau dengar kesaksian mereka. Kami mau dengar apa yang mereka lakukan, kerjakan bersama Tuhan dalam tuntunan Roh Kudus. Sehingga keluarga mereka boleh jadi berkat. Kami bersatu berdoa malam ini, berdoa untuk setiap pembicara yang akan bicara di dalam nama Yesus. Tuhan lindungi mereka, keluarga mereka Tuhan jaga, tutup bungkus oleh kuat kuasa darah. Dan pakai keluarga mereka untuk menjadi berkat bagi kami semua dalam acara Holy Week yang akan kami hadapi selama 10 hari ke depan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan hamba berdoa biar Roh Kudus yang membawa kami semua selama 10 hari ini melihat pekerjaan Tuhan, pekerjaan Roh Kudus di tengah keluarga. Dan setelah ini semua selesai, kami percaya ada pemulihan di tengah keluarga, ada semangat, ada sukacita yang baru di tengah keluarga kami, karena Tuhan melawat keluarga kami. Terima kasih buat sore hari ini Tuhan. Sebelum kami berpisah, mari saudara kita bangkit berdiri.
kita masuk di dalam doa berkat. Terimalah segala berkat daripada Allah Bapa. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus. Hati yang mengasihi Tuhan, hati yang selalu rindu dekat dengan Tuhan. Hati yang rindu untuk menyenangkan Tuhan dan kekuatan daripada Tuhan untuk kami menjadi pelaku firman Tuhan. Ada saat ini sampai selama-lamanya. Memberkati keluarga, hubungan suami, istri, orang tua, anak, kakak, adik. Memberkati pekerjaan, memberkati studi, memberkati perekonomian, memberkati kesehatan, memberkati relasi kami dengan orang-orang di sekitar kami, memberkati pergaulan dan masa depan kami. Terlebih lagi kami serahkan kerohanian dan pelayanan kami. Semuanya ke dalam tangan. Kami lakukan semuanya dengan mengandalkan Tuhan. Dengan hati mengasihi Tuhan, kami boleh memperoleh yang terbaik. Dan kemuliaan hanya bagi nama Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu, Tuhan. Untuk senangkan hatimu, Tuhan. Ibadah selesai. Sampai jumpa besok di room yang sama, paskot yang sama, pukul 19. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Puji Tuhan.